baru nyampe ini. Kenapa? Lu kenapa? Pusing banget kalau gue udah stok banget nih. Pusing jurnal pasti ya? Sih udah mentok banget. Jurnal kan? Iya lah, apalagi kita kan udah tugas akhir, udah semester akhir. Gue sebenarnya pusing. Jadi gue kesini tuh sebenarnya emang kebetulannya pengen sharing-sharing biar gue tahu juga. Emang best friend lu siapa? Bania. Kok kita sama sih? Sama dong. Makanya kan kebetulan. Tapi Bania mana ya? Kita lagi nunggu Bania aja nih. Iya. Paling sebentar lagi sih. Hai Jo. Nah, ini Bania. Halo. Pas banget. Apa kabar? Hai, alhamdulillah. Mbak. Gimana progres jurnalnya? Jujur Mbak, saya udah stok, mentok. Saya kira jujur Mbak, saya udah selesai. Belum. Belum dong. Kamu apa kabar? Gimana? Alhamdulillah saya baik. Jadi kalau buat jurnal saya sebenarnya bingung Mbak. Jadi, Bingung kan apa? penyesuaian kata kalimatnya. Iya, kayak apa aja gitu yang harus disiapin Bang dalam pembuatan jurnal tuh jujur saya masih belum ngerti. Oke. Sebenarnya gini, mungkin di awal-awal kita sama-sama sepakat dulu ya. Yang mau dibikin jurnalnya atau artikel jurnal. Oh itu memang beda ya Mbak? Nah, kita harus tahu dulu kalau mau bikin sesuatu, barangnya apa dulu nih. Seringkali kan teman-teman tuh mikirnya, oh saya mau bikin jurnal. Padahal sebenarnya dibuat itu adalah artikel gitu. Oh, itu jujur saya baru tahu Yes. bedanya. Jadi bedanya adalah gini, kalau artikel, mungkin yang kita maksudkan artikel di dalam sebuah jurnal gitu ya. Nah, artikel jurnal itu adalah, kita pahami dulu artikel itu pada dasarnya a piece of article. Sebuah tulisan lah biasanya yang ditujukan supaya untuk dipublish. Nah, publishnya bisa lewat jurnal, bisa lewat majalah, bisa juga koran. Nah, itu semua adalah kategori artikel. Nah, tinggal teman-teman mau belajar yang mana nih? Kalau tugas akhir biasanya kan pengennya adalah artikel jurnal itu tadi. Iya, betul. Jadi kalau emang artikel jurnal yang dimaksud adalah artikel yang harus disesuaikan template-nya sama jurnal yang kita tuju nantinya gitu. Tapi kan kalau kita mau buat jurnal nih Mbak, pasti kan ada tahap-tahapannya nih. Nah, kadang kan orang suka pusing nih Mbak sama tahapannya. Nah, gimana sih Mbak cara bikin jurnal yang baik dan tepat gitu? Baik dan tepat. Jadi konsep bikin jurnal itu harus paham dulu konsep ML. Konsep apa? ML. ML? Yes. Apa tuh Mbak konsep ML? Mau dan lakukan. Mau dan lakukan. Yes. Kalau orang bilang itu adalah, atau kalau nggak mau dan lakukan, mulai dan lakukan. Mulai dan Start lakukan. and do. Jadi harus dimulai dulu, baru kita bisa tahu gimana caranya bikin jurnal. Kalau cuma kayaknya mau bikin jurnal ini nih, mau bikin itu, nggak akan belajar-belajar. Jadi do, baru kita bisa tahu, oh ternyata bikin jurnal kayak gini ya. Diawali dengan niat, ML, dilakukan niat dengan ML, bismillah gitu ya Bu ya. mulai dan lakukan. Oke. Terus kalau misalnya nih Mbak, saya kan lagi ada bimbingan sama Mbak. Terus saya udah ada niat, saya sudah ada sudah ada niat untuk melakukannya juga gitu. Nah, tahapan apa yang mesti saya lakukan untuk pertama kalinya dalam pembuatan jurnal, Mbak? Oke, kalau dibilang niat tuh berarti harus rajin bimbingan ya. Kebetulan, betul. Iya, saya baru sekali. Oke, jadi sebenarnya teman-teman niat itu nggak cukup. Niat itu harus didorong sama komitmen. Iya. Gitu. Jadi kalau mau bikin artikel, tentukan dulu harus sesuatu yang teman-teman suka, gitu kan. Nah, tadi kan saya bilang bahwa artikel itu harusnya di-create untuk dipublish. Biasanya tentang interest tertentu yang disesuaikan sama keinginan penulisnya. Kamu kan pasti pengen nulis sesuatu yang kalian suka. Iya, betul. Jadi pastiin artikelnya menarik, tidak hanya buat kalian, tetapi buat yang membaca artikelnya. Nah, setelah kita membuat sesuatu yang menarik, pastikan juga artikel tersebut itu bermanfaat juga buat orang lain. Gitu. Jadi kalau misalkan artikelnya sudah menarik, bermanfaat, maka itu lebih di effortnya untuk kita memulai itu lebih kuat. Lebih kuat lah, lebih. Kadang-kadang kan sesuatu yang kita suka belum tentu itu bermanfaat. Iya, betul. Nah, itu sih. Gitu. Tapi kan banyak nih Mbak orang kalau buat jurnal nih, kayak aduh stres nih. Iya, ini kayak baru nentuin bab nggak? 1 misalnya. Jangan kan bab 1, judul aja kayak aduh, nih judulnya masuk nggak ya? Kayaknya enggak deh gitu. Nanti revisi lagi, nanti bingung lagi. Ke belakangnya tuh mempengaruhi. Nah, gimana caranya biar membuat jurnal tuh menyenangkan gitu? Oke, gimana caranya enjoy bikin jurnal? Caranya enjoy bikin jurnal itu tadi ya,
tulis sesuatu yang menyenangkan untuk kita, tapi sesuatu yang relevan saat ini, yang lagi hype, lagi current. Misalnya apa sih sekarang isu-isu yang terkini yang lagi banyak dibahas oleh orang banyak gitu ya. Nah itu bisa dijadiin tema-tema untuk artikel ilmiah gitu, yang menarik buat kamu, tapi menarik untuk orang lain juga yang baca. Yang dalam artian tadi ya, lagi happening sekarang, apa sih isu-isu yang lagi happening sekarang. Yes. Kayak misalnya media sosial TikTok gitu ya, itu boleh kita jadikan. TikTok, NFT, apalagi metaverse mungkin. Nah itu kan hal-hal yang lagi banyak dibicarain gitu kan saat ini sama orang-orang yang pengen tahu. Tapi kaitkan juga dengan interestnya kalian. Jangan sampai kita tuh ngerasa tersiksa gitu sepanjang kamu nyusun artikel mengerjakan sesuatu yang kita nggak sukain, end up kan kita jadi nyerah gitu. Terus kemudian betul, terus nggak ngerti sedikit, aduh udah gue give up gitu. Ya kan? Tuh, Mbak, tapi saya mau nanya, Mbak. Kan kalau misalnya interest kebanyakan orang tuh yang lagi sekarang happening, kayak semisalnya gosip tentang si ini, itu bisa kita jadiin nggak sih kayak semacam artikel jurnal tentang pengaruh hubungan ini dengan ini terhadap gaya hidup mahasiswa atau apa gitu? Didasarkan pada keketuan gitu. Iya. Nah ini yang menarik nih teman-teman semuanya ya. Kita harus tahu satu hal. Prinsip membuat artikel jurnal itu ada 3C. 3C. Cap, cip, cup. Nah, Kayaknya saya beneran. 3C itu satu, C-nya adalah clear. Jelas dulu apa sih yang mau dibahas ya. Clear juga, kamu nulis tahu apa yang kalian bicarain. Kalau mau bahas tentang gosip seleb, ya tapi pahami dulu seleb yang mana. Gosip tentang apa, kita harus clear dulu problemnya gitu ya. Terus yang kedua apa? Concise. Yaitu bahwa jangan terlalu panjang bikin artikel gitu ya, pembahasannya tuh terlalu melebar kemana-mana, out of context gitu. Jadi usahakan itu concise, nggak kedikitan, nggak kebanyakan gitu, pas. Nah tuh. Nah kemudian yang ketiga itu harus koheren. Koheren tuh istilahnya apa ya? Logik gitu, bisa dipertanggungjawabkan, masuk akal, nggak dibangun dari opini pribadi. Jadi kalau lo mau ngebahasin soal gosip artis, balik lagi pertanyaannya, apakah itu logik? Apakah itu disertakan ada datanya? Gitu. Apakah itu bermanfaat buat siapa? Buat kamu pribadi atau buat semua orang yang baca artikel kita? Jadi gitu. Harus riset terlebih dahulu kan ya? Iya, harus riset. Berarti kita secara nggak langsung kayak kita meliti juga si orangnya gitu. Iya. Si artisnya itu Yes. hubungannya seperti apa dan efeknya nanti ke masanya gimana. Correct. Udah pinter, gimana kalau udah aja nggak usah bimbingan? Saya yang jadi dosen kayak gitu. Yes gitu. Jadi kuncinya tadi ya, membahas sesuatu yang menarik, yang lagi common, kemudian juga kita cek apakah itu ada nilai manfaat buat yang membaca. Kira-kira gitu. Terus kayaknya saya sempat dengar ya Mbak ya, nggak tahu ini kabar burung atau beneran. Kalau misalnya jurnal itu ada beberapa jenis, emang itu bener ya Mbak ya? Jurnal. Oh, artikel maksudnya ya? Iya, artikel jurnalnya.